Wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berlimpah-limpah dari nikmat yang terkecil, yaitu nikmat-nikmat dunia ini, sampai nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga sebab nikmat dan iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita hari ini untuk mengerjakan sholat isya secara berjamaah, dan masih Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Meridhoi ahli keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan meridhoi kampung yang kita tinggali. Oleh yang saya hormati orang tua kami, baik saya hormati seluruh jamaah masyarakat Islam. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita selalu doakan kepada beliau, semoga beliau tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarganya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab mayit sudah. Insyaallah bab mayit, nanti insyaallah besok kita belajar prakteknya. Demikian yang saya sampaikan. Dari kurangnya dari Allah, tidak ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan semata-mata karena kehilangan saya. Pada Ustaz, kepada guru kami, Bapak Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya suaranya? Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang membahas tentang jenazah atau mayit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti merasakan. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, yang jelek, yang ganteng, semua pasti. Kalau waktu kita hidup ada urutannya, dari dia hamil, terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan, bahkan sebelum hamil ada pernikahan, terus sampai besar. Tapi kalau mati nggak ada urutan. Kalau buktinya silakan kita ke kuburan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Buktinya kalau yang panjang berarti udah besar, sudah tua. Kalau yang pendek berarti anak-anak kecil. Bahkan ada kadang-kadang belum sempurna bulannya udah meninggal. Jadi kalau sudah membahas kematian, masya Allah, saya dan kita semua pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat mati. Sampai dia nyanyiin, ada nyanyinya. Yang nyanyi juga mati. Yang dengar nyanyiannya juga mati. Semuanya. Yang buat videonya mati, produsernya mati, semuanya. Masya Allah. Maka sebelumnya bab tentang jenazah atau mayit ini sebenarnya banyak. Ada tentang memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan terakhir menguburkannya. Ini kalau mau dijelasin sampai jam 12 malam.
Mungkin saya langsung ringkas ke cara membandingkannya aja. Besok tuh mau semuanya atau mandikan aja apa semuanya dari awal ke akhir rencana? Mandikan sama mengapa? Ya. Membandingkan dan mengapa. Sekarang mungkin saya lebih ke memandikannya aja karena emang lama dan nanti kalau saya siap nanti bapak-bapaknya kalau udah telah ketujuh banyak pada duduk semua. Kirain konsep nggak baju ternyata ngantuk masih mending buat tidur. Kalau ngantuk masih gini kelihatan. Habbatus soda syifa min kulli da. Si satunya dengar hayatus soda syifa min kulli da. Habbatus soda itu habbatus soda tolong hitam. Kalau hayatus soda adalah ular hitam. Jadi dia gara-gara ngantuk dengar ustaznya habbatus soda syifa min kulli da. Dia dengarnya hayatus soda syifa min kulli da. Harusnya habbatus soda jintan hitam itu obat segala penyakit, gara-gara dia ngantuk, santri ngantuk, akhirnya dia dengarnya ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Sampai rumah orang tuanya sakit, dicari ular hitam, dikasih makan orang tuanya, bukannya tambah sembuh malah tambah sakit. Misalnya ular hitam kan lebih bahaya daripada ular biasa. Itu bahayanya ngantuk, apalagi tidur. Langsung saja. Faslun fima yata'alam bil mayyit min ghuslihi wa takfinihi wa salati 'alaihi wa dafnihi. Ini fasal atau bab tentang yang berhubungan dengan mayit, dari pertama memandikannya, menkafaninya, mensolatinya, dan terakhir menguburkannya. Kalau kita sekedar menghadiri pemandian atau menghadiri orang meninggal, berapa pahalanya Pak? 1 kilo. 1 kilo itu dari satu gunung ke gunung yang lain, ibaratnya besar banyak. Tapi kalau kita dari awal, dari meninggalnya gitu, kita udah takziah, kita ikut mandikan, walaupun nggak ikut mandiin, walaupun hanya hadir, terus sampai terakhir menguburkannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan terakhir menguburkannya, maka kita mendapati 2 kilo, 2 pahala yang besar. Ada orang kalau kerja dari jam 7 sampai jam 12 maka dapat gaji 1 juta. Tapi kerja dari jam 7 sampai jam 6 sore dapat 2 juta. Milih mana? Kita kalau hitung-hitungan dunia baru masuk. Makanya saya ibaratkan gaji. Kalau kilo-kilo itu udah masuk kilo. Pahala, gugurkan dosa, naik derajat gitu kayaknya yang kurang masuk. Makanya pakai gaji. Gimana? Milih yang dari jam 1 sampai jam 6 kan? Bahkan jangankan jam 6. Jam 7 sampai jam 6, jangankan jam 6, jam 7 sampai jam 7 naik lagi. Kalau emang itu gajinya double, mau kita jabat. Begitu. Kalau sama dunia begitu. Makanya orang yang berhasil adalah orang yang mencari akhirat seperti bagaimana dia mencari dunia. Walzamu dan wajib ala tariqi fardil kifayah, atas jalan fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah bukan fardu ain. Jadi semuanya ini hukumnya fardu kifayah. Fil mayyit, di dalam mayit, al muslimi ghairil muhrimi wasyahid. Mayit yang Islam, bukan sedang ihram dan bukan syahid. Dan ini khusus orang Islam. Ada berapa? Ada berapa asya? Ada 4. Pertama, ghusluhu, memandikan, wa takfinuhu, dan mengkafani, wa sholatu alaihi, dan mensolati, terakhir wa dafnuhu, dan menkuburkannya. Wa ilam yu'lam, dan seandainya misalnya tidak ada yang tahu bil mayit, dengan mayit illa wahidun, kecuali 1 orang, ta'ayyan alaihi ma dzukira, maka menjadi fardu ain. Misalnya ada orang hiking pergi ke gunung hobi, berdua aja di tengah jalan, ada satu gunung, meninggal temannya, maka semuanya dari memandikannya, mengkafani, mensolat, dan menguburkan, maka wajib bagi si temannya yang hidup. Wajib fardu ain, langsung wajib untuk diri dia sendiri. Kalau fardu kifayah itu
beberapa orang saja bisa, maka satu wilayah itu gugur kewajibannya. Tapi seandainya satu wilayah itu tidak ada satu pun yang bisa, maka dosanya menyeluruh. Termasuk para ulama, kata para ulama, termasuk hadis Quran, Pak. Coba di RT kita, di kampung kita, ada nggak seorang penghafal Quran atau ulama, ustaz? Kalau memang di satu kampung kita, di sini saya rasa banyak lah, maksudnya Jabodetabek. Kadang-kadang kampung kita di sana, kadang-kadang aku kampung itu sebesar itu beberapa kecamatan, kadang-kadang tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun hadis Quran, maka seluruh kampung itu dapat dosanya. Tapi cukup 1, 2, 5 orang. Tapi kalau kata-kata cukup nggak ada cukupnya, Pak, namanya agama semakin banyak semakin bagus. Tapi untuk menggugurkan fardu kifayah, maka sudah gugur fardu kifayah. Begitu juga ini, kalau ada beberapa orang yang bisa, maka fardu kifayahnya gugur. Tapi alangkah baiknya kalau kita semua bisa. Kenapa? Terutama bagi ibu-ibu sebenarnya. Dulu waktu kecil kita mandikan dengan ibu kita sehari berapa kali? 3 kali. Mandi 3 kali sehari. Kalau setahun kali 3, 300 hari kali 3. Berarti 3.000 kali. Betul? Nah, 300 kali 3 berarti 900. Ya anggaplah 1000 kali dalam setahun membandingkan anak. Tetapi ketika ibu kita meninggal, kita tidak bisa membandingkan ibu kita sendiri. Alangkah bisa dianggap anak durhaka, ntar kayak maling undang jadi kembar. Perumpamannya gitu, logikanya seperti itu. Dengan biasanya kita, dengan enaknya kita mengeluarkan kocek duit kita untuk membayar orang untuk memandikan ibu kita. Padahal dulu ibu kita memandikan kita, menceboki kita, memberikan kita jajan, semuanya ibu kita yang urus. Ketika ibu kita meninggal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal itulah perkara yang paling terakhir yang ibu kita atau orang tua kita inginkan. Atau bapak juga bisa, kita sebagai bapak. Dan cukup itu aja, anaknya nggak bisa apa-apa sampai nanti kalau takziah, yang takziah bukan dia, yang hidup bukan suara Yasin dia, tapi suara HP-nya yang hidup, MP3 hidup. Karena nggak bisa baca Quran. Itulah keadaan sekarang. Makanya dari sekarang kita tanamkan ke anak-anak kita, ke diri kita sendiri, pentingnya agama. Dan orang dulu hampir semuanya bisa. Dan gampang sebenarnya kalau pengen bisa, gampang. Yang penting tahu hukumnya dan tahu fardunya dulu. Nanti baru sunahnya diterjemahkan. Fleksibel lah bahasanya begitu menurut saya. Jadi bukan tidak perlu punya anak S1, S2, S3, anak yang pintar, anak yang ahli ini, ahli itu. Tidak, bukannya tidak perlu. Enggak perlu. Tapi alangkah bagusnya kalau S1, S2, S3 juga bisa juga mengenalkan kita kepada agama. Agamanya tidak ketinggalan. Yang suka atau rajin sholat, yang bisa baca Quran. Pejabat, tidak apa-apa. Pejabat yang takut dengan Allah. Begitu. Bukannya berarti agama itu mengesampingkan atau meninggalkan dunia, bukan, salah. Tetapi dengan adanya agama, dunia juga bisa maju. Bahkan majunya dunia ini asbab keberkahannya agama. Coba lihat dulu, kalau kita lihat sejarah, sahabat ada yang miskin, Pak. Sahabat tuh gak ada yang miskin satupun. Adanya mereka pengen miskin banyak, hidup sederhana banyak. Tapi sahabat miskin gak ada. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu mahkotanya Raja Persis sama Raja Muromati. Jadi mainannya anak-anaknya para sahabat. Permata berlian jadi kelereng sama anak sahabat. Saking kayanya kita. Jadi semakin orang itu dekat sama agama, semakin dunia itu mengejar dia. Tapi kalau kita mengejar dunia saja, agama ditinggalkan, maka
dunia belum tentu dapat, agama terombang-ambing. Terus, maka kalau dia ini jalan berdua, gak ada satupun yang melihat mayat ini, cuma dia berdua, maka berubah jadi dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Wa ammal mayat kafir, mayat kafir, fa sholatu alaihi haram harbiyan kana aw dhimmiyan. Terus bagaimana kalau tadi kan mayat yang muslim? Terus bagaimana kalau mayat yang kafir? Nggak boleh mayat kafir, non muslim. Kafir non muslim. Jadi pare ini rasanya nggak manis Pak. Pare itu rasanya apa? Pahit. Jangan ngomong pahit, nggak manis aja Ustaz. Bisa begitu? Kafir itu udah zaman dari dulu, bahasa di kita memang kafir, bukan kasar emang. Ya ibaratnya itu pare itu pahit apa nggak manis? Pahit. Kapan kita bilang pare itu nggak manis? Pare itu apa manis? Kapan kita bilang kafir itu menjadi non muslim? Itu mengada-ada aja. Akhirnya bahkan ya masya Allah begitulah ini panjang umur presiden. Adapun mayatnya orang kafir, fasolat alaihi haram, maka sholat atasnya haram. Harbiyan karena dhimmiyan, baik dia kafir harbi atau kafir dhimmi. Kafir itu ada dua, harbi atau dhimmi. Harbi itu yang selalu memusuhi dan memerangi kita. Dhimmi adalah kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Mungkin bisa dikatakanlah kalau kata tetangga kita sekarang dhimmi. Kenapa diterangi di sini? Kita lanjutkan. Wa yajuzu ghusluhu fi halatain. Boleh membandingkannya dalam dua hal. Dua hal maksudnya yang tadi harbi atau dhimmi boleh dimandikan. Boleh dimandikan. Wajibu takfiru dhimmi wa dafnihi, dan wajib mengkafani kafir dhimmi dan menguburkannya. Kafir dhimmi ini kafir yang dhimmi itu yang dekat sama kita. Kafir yang dekat sama kita itu wajib dikafani dan dikuburi. Dunal harbi, tapi bukan kafir yang harbi. Jadi kalau dia kafirnya dhimmi, kafir yang bersahabat dengan kita, berteman kita, dia boleh disolat, boleh dimandikan dan wajib dikafani dan dikubur. Coba. Sampai orang kafir saja itu wajib kita kafani dan kita kubur. Padahal secara nas betul-betul orang kafir itu tidak masuk orang Islam. Bahkan nanti di hari kiamat dia masuk neraka. Tapi saking toleransinya kita orang Islam itu sampai wajib kita kafani dan kita kuburkan. Gimana? Kira-kira kita orang Islam ini radikal, intoleran apa bagaimana? Jadi orang yang mengatakan Islam itu radikal, Islam itu anti toleransi, intoleran, Islam ini begitu, Islam itu keras, Islam itu begitu, itu orang berarti orang yang tidak paham dengan Islam. Walaupun dia sendiri yang mengatakan orang Islam, berarti dia Islamnya tidak tahu dengan Islam sendiri. Sampai meninggalnya aja, itu kita urusin coba, wajib. Kalau harbi gimana? Boleh dimandiin nggak? Terus kalau masalah menguburkan dan mengkafani boleh. Kalau yang tadi ini wajib, tapi harbi ya boleh aja, nggak masalah. Sekarang coba, agama mana yang ketika perang itu perempuan dan anak kecilnya nggak boleh dibunuh? Cuma kita. Perang loh, dalam keadaan perang, bahkan anak kecil dan wanita pun bisa menyerang kita kan? Tetapi dalam peperangan nggak boleh kita membunuh perempuan dan anak-anak. Itu peraturan itu mana ada di Islam? Ini juga mungkin yang ada di Islam. Apa ada kita misalnya di negara orang kafir, terus kita kalau meninggal dijasin, dibagusin, pokoknya alam mereka kan juga dibuang ke laut mungkin. Kalau perlu jangankan pas dibuang ke laut, pas hidup aja diincar gitu. Tapi masya Allah, karena namanya benar itu banyak musuhnya, gitu. Enggak dalam agama saja, dalam kebenaran sesama Islam, sesama
insan aja, sesama manusia aja yang benar banyak salahnya Pak. Maksud saya di kalangan orang-orang yang tidak beragama, katakan mereka tidak beragama, itu di antara mereka yang benar aja dimusuhin. Zaman sekarang ini di mana orang baik itu dimusuhin. Kalau sama-sama korupsi bareng itu teman. Kalau ada satu yang gak korupsi itu malah jadi musuh. Soalnya gara-gara satu orang ini malah ketahuan yang lain gitu. Padahal ini sama-sama yang gak beragama gitu. Apalagi kok ada yang beragama. Terus wal murtad, masya Allah, ini lagi. Dan murtad ini Allah. Orang yang dulunya Islam akhirnya keluar dari Islam. Sehina-hinanya orang, sehina-hinanya makhluk, bahkan mungkin bahkan lebih hina dari orang kafir itu sendiri adalah orang yang murtad. Orang yang telah masuk hidayahnya Allah Subhanahu wa taala tapi mengingkari hidayah tersebut. Dan murtad ini jangan dibayangkan saya nggak bakal murtad. Murtad ini tidak hanya mensekutukan Allah, syirik dengan Allah. Ulama berpendapat orang yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram itu sudah dalam tingkatan murtad. Itu untuk kehati-hatian kita. Orang yang menghukumi satu nas yang semua ulama sepakat majma', semua nas mengatakan itu wajib, kok dia tidak wajibkan, itu bisa jadi murtad. Gampangannya sholat 5 waktu. Kalau masalah sholat nggak sholat karena kelemahan diri saya, misalnya begitu, itu nggak masalah. Saya sholat dulu dia tadi ketiduran, kecapean, maaf, bolong-bolong Ustaz, saya masih sholat masih bolong-bolong. Itu kan karena kelemahan kita. Itu mungkin masih ya dosa besar, tapi masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dia mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib, nah ini yang benar. Homer ini nggak apa-apa, dikit aja halal kok. Siapa yang halalin? Saya yang halalin. Misalnya, perzinahan ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Suap menyuap tidak apa-apa, korupsi tidak apa-apa, misalnya. Kalau ada kata-kata fatwa yang begitu tidak apa-apa, itu mah bahaya. Itu bisa murtad. Terus bagaimana dengan nasib pejabat-pejabat kita yang melegalkan prostitusi? Betul, prostitusi. Bagaimana dengan pejabat-pejabat kita yang melegalkan minuman keras? Makanya hati-hati kalau menjadi pejabat. Dari yang terkecil, jadi misalnya RT, RW, lurah, terus itu begitu tuh rentan sekali. Makanya kalau kami santri udah perintah dari guru-guru kami, kalian tuh lebih baik jadi tukang semangka yang pakai gerobak, buah-buahan pakai gerobak, tukang cilok, begitu. Dikit tapi halal daripada banyak tapi banyak syubhat. Apa itu? Masuk dalam dunia pemerintah. Kadang-kadang bukan disengaja, tapi nggak sengaja. Tapi nggak sengajanya tetap dosa. Kesandung tetap sakit nggak, Bang? Tetap sakit. Kesandung itu tetap sakit. Makanya nggak apa-apa. Nah itu maksud saya, murtad itu banyak jalan-jalan untuk murtad yang kita harus hati-hati. Makanya dalam sholat 5 waktu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau seandainya kita tadi pernah murtad, kita balik lagi masuk Islam. Dan 5 kali lagi masuk Islam, 5 kali lagi masuk Islam. 5 kali sehari masuk Islam. Terus saya langsung wa amal muhrim, dan adapun orang muhrim tadi dibahas orang muslim. Adapun syahid, orang yang mati syahid maka tidak wajib disolati. Fala yusalla alaihi kama dzakara al-musannif qawlihi. Jadi bagi orang yang mati syahid tidak disolati. Tadi orang kafir disolati apa enggak, Pak? Enggak. Orang syahid juga enggak disolati. Berarti sama.
Tidak disolatkannya orang kafir untuk menghinakan mereka, tidak disolatkannya orang yang mati syahid untuk memuliakan mereka. Kenapa nggak perlu disolati? Ya nggak usah didoain, karena udah pasti masuk surga tanpa hisab orang yang mati syahid. Makanya nggak perlu disolati. Kenapa kita disolati? Karena kita belum tentu masuk surga. Maka terakhir hayat kita disolati supaya di akhir hayat kita, di akhir waktu kita disolati, mudah-mudahan bisa masuk surga. Tapi kalau yang syahid nggak perlu, karena emang udah punya tiket dia, udah punya tiket masuk surga tanpa hisab. Dalam bab perkara-perkara yang tidak perlu dihormati dan boleh dipenggal, boleh dipenggal, itu 4 diantaranya manusia, 2 diantaranya binatang. Saya pengen menerangkan bagaimana hinanya kita ketika kita tidak mengamalkan agama. Pembahasannya dari murtad tadi. 4, pertama yang saya ingat, orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat, ini boleh dipenggal kepalanya. Zina muson ini orang yang sudah berkeluarga tapi tetap berzina. Yang ketiga saya lupa, keempat murtad. Ini 4-4-nya manusia semua. Yang 2 binatang, pertama babi, kedua anjing. Jadi kok binatang cuma 2, yang manusia 4, termasuk murtad. Bahkan anjing pun di tafsir lagi. Kalau anjing yang bermanfaat bisa ada manfaatnya dalam kehidupan kita, misalnya anjing pelacak, anjing penjaga rumah, itu nggak apa-apa. Anjing kan malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya. Anjingnya taruh luar rumah untuk jaga rumah, nggak apa-apa. Untuk jaga kebun, nggak apa-apa, kan ada di rumah. Yang nggak boleh itu di dalam rumah. Kayak kucing itu nggak boleh. Namanya anjing ya anjing di luar rumah untuk jaga rumah kita. Anjing jinak nggak apa-apa. Jadi punya peliharaan anjing tuh nggak apa-apa. Cuma sekedar nggak apa-apa lah ya, bukan sunah, bukan ini enggak. Tidak sunah juga. Kalau memang rumahnya aman tanpa anjing ya lebih baik, begitu artinya. Kalau menjaga rumah kita harus pakai anjing, ya kenapa harus pakai anjing? Pakai, ya kasarnya maaf ya, pakai orang kan bisa. Pakai orang biaya, emang pakai anjing nggak pakai biaya? Biaya mahal mana? Kadang-kadang mahal anjing, dari makanannya, belum salonnya, belum tempat-tempat ya banyak lah. Kalau manusia kan digaji sebulan sekian, enak, malah bisa kerja sama amal agama. Anjing aja ada ditafsirkannya kalau memang ada kebutuhan dalam kehidupan kita. Nah kalau kita meninggalkan sholat terus menerus dan kita meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka boleh dibunuh. Bahkan ulama mengatakan misalnya ini ada air, hanya air yang sedikit, nggak sedikit lah, banyak yang untuk kita air wudhu di hutan, kita berdua atau bertiga, yang 2 orang yang sering meninggalkan sholat yang memang betul-betul bejat dalam hal sholat. Ini kira-kira, dan dia haus mau mati, mau meninggal, mau mati. Kira-kira ini boleh untuk wudhu kita atau kita kasih dia minum? Maka ulama berpendapat untuk wudhu kita aja, jangan kasih dia minum, dia biarin mati. Kenapa? Karena di hadapan Allah dia sudah hina, dia sudah gak ada harganya. Dia sudah meninggalkan sholat yang dia meyakini sholat itu tidak wajib, sudah halal dipenggal. Ini secara hukum ya. Sampai sebegitunya. Ini ibaratnya supaya takut kita ninggalin sholat aja, bukan nanti wah teman saya berarti begitu tuh, besok saya nggak takdir deh. Bukan ini untuk saya ya. Semua ceramah-ceramah misalnya, semua masukan-masukan itu untuk saya, bukan untuk orang. Untuk orang kita husnuzon, mudah-mudahan nanti dia dapat hidayah. Begitu seperti kafir zimmi ini, apa tujuannya kita tetap baik sama mereka kafir zimmi? Supaya mereka dapat hidayah. Suatu saat mereka senang dengan Islam, nanti suatu saat mereka dapat hidayah. Bahkan
istri-istri Rasulullah jangan lihat istrinya banyak gitu, enggak. Hampir semua istri Rasulullah itu adalah bekas tawanan yang pembesarnya kaum yang dilawan Rasulullah. Supaya apa? Supaya kaum tersebut ikut Islam, dan itu terbukti. Karena kan apa ya bahasa kita tuh, anak kiainya dipakai sunting sama Rasulullah. Akhirnya kan bawah-bawahnya tuh kaumnya ikut dia, akhirnya ikut Islam. Makanya sampai 11 istrinya Rasulullah. Jadi ada unsur dakwahnya. Bukan kalau kita kadang-kadang dengan Rasulullah istrinya banyak, yang dipikirin selangkangannya aja. Iya, jujur aja Pak, Masya Allah. Yang difitnah tuh Rasulullah gitu, nggak tanggung-tanggung, Masya Allah. Kalau Ustaz istri 4 ya inilah, wajar lah gitu ngomong ini loh. Tapi pada Rasulullah itu, Masya Allah. Rasulullah apa? Ingusan. Rasulullah paling bilang ingusan. Kalau Rasulullah di hidup zaman kita nyolong jagung, Rasulullah juga nyolong jagung. Ya Allah, Rasulullah kok dibilang nyolong jagung? Sama seperti kita. Dalam basariahnya, dalam kemanusiaannya Rasulullah sama dengan kita mungkin. Itu pun enggak juga. Dalam basariahnya, dalam kemanusiaannya enggak juga. Maksud saya mungkin keberkeringatnya, buang kotorannya sama. Tapi keringatnya Rasulullah itu beda sama keringatnya kita. Buang kotorannya Rasulullah itu beda dengan kita. Darahnya Rasulullah itu walau sama-sama berdarah tapi tidak beda, semuanya beda lah. Terus langsung saya lengkapi ke bab memandikan mayat. Wayughassil mayat, dan mayat dimandikan witron, bilangan ganjil, salatan au khamsan au akthar min dzalik, 3 basuhan, 5 basuhan atau lebih dari itu. Bisa juga 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Hitungan ganjil apa ya? 3, 5, 7, 9, 11. Terus ada yang dalam hati, kalau gitu sekali 21 Ustaz. 21 kedinginan mayatnya tahun ini, kelamaan. Makanya kita ambil yang standar, paling banyak kira-kira mungkin 9 ya. 9 tidak paling banyak. Karena ada mungkin di daerah mana yang pakai namanya mandi 9. Ada yang pernah dengar? Mandi 9. Jadi mandi 9 itu ternyata 9 kali mandi, enggak apa-apa. Yang 110 atau 8 karena ikut sunnah. Kalau 9 enggak apa-apa. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Dan dalam awalnya, pertamanya pakai basuhan daun bidar. Ayyusanu ayyasta'ina al-ghasil, yaitu disunahkan orang yang memandikan meratakan fil ghuslatil ula, dalam basuhan yang pertama, min ghusalatil mayit, dari basuhan-basuhan mayat, dari beberapa basuhannya mayat, bisadrin au min, dari sidr atau bidara atau sejenisnya, misalnya sabun juga boleh. Wa yakunu fi akhirih, dan pada akhirnya basuhan yang paling akhir, ai akhir ghuslil mayit, yaitu akhir basuhannya mayit, ghairul muhrim, yang bukan ihram, syai'un qalilun min kafur, sedikit dari kafur bagus, bihaitsu la yughayyirul ma, sekiranya tidak merubah air. Wa'lam an aqala ghusl mayit takmimu badanihi bil ma, sesungguhnya paling dikitnya membasuh mayat adalah meratakan semua badannya mayat dengan air, marwatan wahidatan, 1 kali cukup. Jadi wajibnya itu hanya 1 kali. Nah, saya bilang tadi gampang sebenarnya. Kalau untuk wajibnya yang agak bukan berselisih kalau menurut saya, kadang-kadang ada satu ustaz begini, ada 2 ustaz begini, bukan berselisih. Karena kalau berselisih itu dengan dalil masing-masing, dan itu menurut saya tidak ada dalil, bukan tidak ada dalilnya. Paling tepat mungkin dengan dalil masing-masing, tapi dalil nasnya itu nggak ada, nasnya hadisnya. Tapi dengan kemaslahatan masing-masing. Jadi si ustaz ini punya pengalaman begini, si ustaz ini punya pengalaman begini, dengan didasari yang mereka tahu sunah-sunahnya, maka kadang-kadang prakteknya beda-beda. Tapi semuanya bagus kalau menurut saya. Mungkin pandangan masing-masing, yang ini lebih bagus, yang ini lebih bagus. Maka nanti saya akan akun dari beberapa ustaz, dari beberapa kitab, nanti saya sampaikan. Yang wajib adalah 1 basuhan, wa amma akmaluhu, dan adapun sempurnanya
fal madhkuru fil mabsut akan diterangkan dalam kitab yang panjang. Selesai. Jadi kalau dikata kitab ini cuma sampai ini aja. Kitab yang panjang dan lebar nanti di kitab setelah. Tapi saya akan coba merangkum. Jangan alhamdulillah dulu Pak, masih panjang. Masih panjang. Justru baru mulai. Belum saya siapkan. Jadi ringkasnya dari yang kitab ini, yang pertama adalah kalau kita uraikan sedikit, mandi itu ada yang wajib, ada yang jaiz, boleh, ada yang haram. Pertama yang wajib itu bagi orang Islam tadi yang kita bahas dari awal, jaiz boleh untuk kafir dhimmi atau kafir harbi mandi ya, mandi kita lagi bahas mandinya aja, yang nggak boleh sholat. Haram mandi bagi siapa? Bagi yang mati syahid, jangan dimandikan. Maka sekarang kita bahas ke yang wajib. Sebelum wajib, maka tentunya ada sunnah-sunnah. Disinilah yang tadi saya bilang ada mungkin beberapa berbeda pandangan. Ada sunnah ini, ada sunnah itu, maka saya coba rangkum. Pertama mungkin anggaplah kita lagi mandi mayat ya. Mandi mayat. Pertama kita letakkan di tempat mandi mayat. Apa nama tempat mandi mayat? Yang seperti keranda itu ya. Ada yang tengahnya bolong-bolong, ada yang bawahnya dia agak miring, bawahnya bolong. Terserah pakai yang mana. Yang pasti pembuangannya harus lancar. Kita letakkan di tempat yang agak tinggi, ya tempat mandi itu udah cocok lah. Jangan terlalu tinggi sehingga takut nanti jatuh, atau jangan terlalu rendah. Akhirnya nanti cipratan yang sudah keluar itu akan berbalik lagi, karena cipratan itu insya Allah itu najis. Ya, gitu ya, bisa dipahami. Pertama diletakkan di jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Jangan terlalu rendahnya itu sekiranya cipratannya tidak balik lagi ke sini. Terus dalam keadaan tertutup, penting. Di mana aja, mau di depan rumah, belakang rumah ditutup. Ini bukan tontonan, ditutup. Yang boleh masuk, yang inti. Harus ada tim inti untuk memandikan mayat. 3 orang, 5 orang misalnya. Yang lain, misalnya kadang-kadang yang meninggal orang soleh situ. Kita ingin ambil keberkahannya memandikan dia kali ini aja. Kalau menurut saya boleh, nggak apa-apa, tapi bergantian. Dan itu atas izin yang memandikan tim inti. Anggap tim inti itu 3 orang, atas izin 3 orang itu. Karena saya begitu, saya kalau ada orang soleh, walaupun saya tidak memandikan mayat tim intinya, tapi saya minta izin masuk, ambil keberkahannya, ikut kakinya, ikut tangannya. Karena setahu saya ini orang soleh. Dengan harapan mudah-mudahan saya nanti ketika meninggalnya dimandiin juga dengan orang-orang soleh. Maka menurut saya nggak apa-apa. Nanti 1 orang bergantian, 2 orang bergantian. Tapi ya gantian, jangan di situ nanti 10 orang. Udah itu nggak boleh. 5 orang, paling maksimal 5 orang misalnya, atau maksimal 6 orang. Jadi 3 tim inti, 3 tambahan yang bergantian. Kalau memang itu orang soleh yang kita ambil, ingin ambil tabarukannya. Begitu. Ini menurut saya pribadi ya. Terus kondisi mayat, masuk ke kondisi mayat. Kondisi mayat juga harus tertutup dengan kain. Kalau tadi tempatnya, sekarang kondisi mayatnya harus tertutup dengan kain. Khususnya adalah auratnya. Maka bagian aurat, misalnya pertama pakai kain yang jangan rawang, jangan pakai kain tipis. Tapi misalnya ini kan namanya kita kadang-kadang kita bermisal-misal. Misalnya adanya kain tipis itu adanya. Maka yang bagian aurat di double atau di triple sampai nggak nerawang, begitu. Apa kalau yang nerawang kain kafan ya? Seperti itulah, kurang lebih seperti kain kafan. Misalnya adanya kain kafan itu, atau seperti kain kafan, kan nerawang tuh kena air. Maka bagian auratnya itu didobelin, ditriplein, pokoknya sampai nggak nerawang, khusus itu. Yang lainnya hanya sekedar tertutup, nggak apa-apa. Tapi afdolnya semuanya tertutup dengan sempurna. Gak ada yang merawang, apalagi kalau perempuan harus tutup semuanya. Terus awalnya kalau dibentangkan mayat maka disiram
tahmimul badanihi pertama kali itu disiram dari atas, dari kepala sampai kaki, siram. Lalu disiram semuanya basah, baru kotorannya kita keluarkan. Didudukan sekiranya tidak terlalu tegak dan ditekan pelan-pelan perutnya supaya kotorannya keluar. Jadi misalnya seperti ini, kita tegakkan sedikit, jangan terlalu tegak seperti saya duduk ini, jangan terlalu juga tidur sehingga nanti kotorannya susah keluar. Orang meninggal ini semua fungsi anggota tubuhnya itu udah nggak berfungsi lagi, alias mati juga. Maka kubulnya, lubang bawahnya itu juga sudah tidak berfungsi, sehingga kalau kita pelan-pelan aja menekan perutnya itu bisa keluar. Begitu. Apalagi kalau ada penyakit ini penyakit itu lebih cepat keluarnya. Jangan kita pakai tenaga dalam, akhirnya semuanya keluar, itu nggak boleh. Karena orang meninggal, saking mulianya orang Islam, ketika dia mati dalam keadaan mayat, itu sama hormatnya, kita hormatnya dengan keadaan dia hidup. Sama tadi misalnya kain, pakai kain yang bagus, jangan berbulu, jangan kasar. Kira-kira kalau kita pakai kain itu gatel nggak sih? Kalau kita hidup, kalau kita hidup gatel, jangan kasih itu, berarti dia gatel juga, walaupun udah meninggal, walaupun udah mati, begitu Pak. Jadi layaknya dia meninggal ini, dia orang mati ini, seperti kita masih hidup, nyaman nggak sih pakai ini? Pantas nggak sih pakai ini? Begitu. Maka keluar kotorannya kita keluarkan, ini misalnya kepalanya, perutnya, pelan-pelan. Sebelum itu juga atau setelah itu boleh, ini kan pada basahan pertama. Kotoran-kotoran yang penting-penting, misalnya mata, hidung, telinga, selah-selah ya, di selah-selah, lipatan-lipatan, termasuk ketek, dibersihin secara perlahan-lahan. Terutama kuku, dan terutama lagi kuku kaki, apalagi kerjanya di sawah. Kaki di sawah itu biasanya masih ada tanah-tanahnya, apalagi kalau beliau meninggalnya pas memang lagi banyak sawah, berarti kan banyak tanahnya. Pakai tusuk gigi pelan-pelan, tapi jangan sampai tusuk, untuk supaya keluar hitam-hitamnya itu. Hitam-hitamnya itu maksudnya yang di sini-sini itu loh Pak, kan biasanya kan masuk tuh pelan-pelan, bukan yang harus dicongkel kayak kita masih hidup kan kadang-kadang ada yang congkel tuh, itu mah nggak usah. Congkel begini set. Dia tahu bau ya. Harus. Penasaran. Kalau enggak nggak bisa tidur deh. Harus. Nah itu nggak usah. Itu ketika hidup aja. Yang di luar-luarnya aja. Yang di luar-luarnya itu dibersihkan. Dan lubang pembuangan dicek. Lubang pembuangan itu maksudnya di bawahnya. Kalau tadi saya bilang kan yang di tempat mandinya itu juga dicek bawahnya. Karena ini hubungannya dengan kesempurnaan mandi. Jadi yang dipikirkan itu hanya bukan yang dimandikan, tetapi semua, kita lagi membahas kesempurnaannya ya, tapi kita semua yang membandikan juga jadi nyaman. Bahkan orang-orang yang di luar juga jadi nyaman, nggak takut bau, tidak takut ini. Kan untuk menyempurnakan semuanya, maka juga bagus dicek lubang pembuangan. Karena kalau mampet nanti kan kotorannya jadi mampet, di lubangnya bagusin gitu, dicek sebelum memandikan. Kalau misalnya lubangnya mampet, ya ganti tempatnya gitu loh. Kan kadang-kadang ada begitu Pak ya. Ada kita masuk ke tempat pemandian mayat itu, dia bau, bukan bau mayatnya, bukan kotorannya. Kotoran siapa yang wangi sih kotoran? Tapi karena pembuangannya di situ-situ aja, akhirnya bau. Mayatnya wangi, mayatnya bagus. Tapi karena ketidaksempurnaan atau keteledoran, akhirnya begitu. Artinya kita yang mandi, jangan tekan yang mandiin, yang masuk aja tadi tidak nyaman, apalagi yang mandi. Penting juga jangan isrof. Misalnya pakai keran, selang, gak dimati-matiin. Ada begitu kan? Dari awal sampai akhir gak dimatiin. Aja. Ini isrof, kurang bagus. Pakai bak lebih bagus. Atau kalau pakai selang nggak masalah juga, tapi dimatiin. Kalau nggak perlu dimatiin. Bukannya kita Indonesia negeri kaya dengan air, bukan masalah itu. Yang israf itu dalam hal apapun tidak baik. Israf itu artinya berlebihan kan? Kalau berlebihan, boros. Kalau misalnya tidak bersih,
kalau tidak banyak airnya itu beda lagi. Berarti itu bukan israf, itu keperluan. Ini harus agak banyak airnya Ustaz, karena ini kotorannya banyak. Itu beda. Jangan kita harus hemat air Ustaz. Padahal kotorannya masih ada, itu salah. Israf itu berlebihan, sudah bersih, masih lagi. Itu namanya berlebihan, boros. Terus setelah kita tegakkan, agak tegakkan, kita keluarkan kotorannya, sudah bersih, kita bersihkan mata dan lain sebagainya, kita istinjakan. Istinjakan itu berarti dicebokin. Ini pakai sarung tangan. Dan ini jangan dibuka, diistinjakan. Ada yang saya dengar beberapa ustaz mengatakan, nggak tahu adat mana, ketika habis dicebokkan, diistinjakan atau habis selesai, itu nanti ahli keluarganya yang mahram suruh lihat, dibuka auratnya, lihat Pak ya, udah bersih Pak ya. Mungkin niatnya baik si ustadz itu atau yang gosil yang memandikan itu supaya bukti loh, bukti kalau saya sudah memandikannya bersih. Tapi itu nggak perlu, ngapain? Justru itu akhir hayat beliau, ngapain ditonton itunya? Ngapain? Artinya di akhir hayat beliau kita memuliakan dengan cara tidak kita lihat auratnya. Bahkan kalau kita balik awal lagi, namanya orang meninggal kan harus dibuka bajunya. Cara membuka baju, kalau memang belum kaku, maka dibuka bajunya, ditutup dengan kain atas. Jadi caranya 4 orang pegang kain 1, 2, 3, 4, atau kalau enggak 2 orang 1 kalau bisa ya begini. Bawahnya cukup yang melihat auratnya, berarti karena terpaksa namanya buka baju. Ini 1 orangnya aja. Jangan jadi tontonan. Buka. Kalau memang masih bisa. Tapi kadang-kadang ada mayat yang kaku, maka terpaksa kita pakai gunting. Intinya yang saya ingin jelaskan, yang lihat aurat ini 1 aja, yang lainnya juga sopan. Nggak usah. Yang ini aja yang lihat. Masih penasaran lagi kan? Cukup yang satunya aja, udah terbuka, yang kain yang di atas tadi untuk penutup. Dah, ditutup. Dan kalau awal lagi biasanya orang meninggal itu, maaf, matanya terbelalak. Dan ini bukannya setiap orang mata terbelalak, terus mulutnya mangap, itu su'ul khotimah, jangan begitu. Lihat, si orang mangap, kayak seolah-olah masuk ada ular masuk, jangan begitu. Itu terlalu ekstrim, lebay. Atau matanya melotot, itu melihat dia malaikat maut dengan wajah yang sangar, berarti nggak soleh. Bukan begitu, nggak patokan. Kenapa? Karena sakitnya meninggal, sakitnya dicabut nyawa itu seperti domba yang dikulitin hidup-hidup. Sesoleh apapun itu begitu. Maka saya juga nggak bisa jamin kalau saya waktu meninggal mata saya nggak melotot, sakit lah. Sekarang jangankan dikulitin, bulu bapak dicabutin satu-satu, bulu kaki, itu sakit. Ini dipulitin. Atau seperti ratusan pedang yang ditebas, kita tebas lagi sakit. Jadi jangan lihat mayat matanya terbelalak, terus mulutnya menganga. Itu beliau menahan sakit. Kalau dia sudah orang Islam dan tidak kenapa-kenapa, husnuzon, insya Allah ini orang soleh, wajib masuk surga. Walaupun kadang-kadang mampir ya, kita nggak usah bahas mampirnya. Pokoknya dia udah punya tiket, wajib masuk surga. Kapan masuknya? Ya nggak tahu. Padahal kita kan nonton apa begitu kan, ngantri dulu, gitu, nggak langsung masuk. Ya, ngantrinya di neraka, gitu. Masuk dulu ke neraka, digoreng, gosong, habis itu masukin lagi ke surga. Pakai sarung tangan. Sarung tangan ini penting. Pakai sarung tangan supaya apa? Supaya tidak langsung bersentuhan dengan aurat. Saya rasa kalau sarung tangan itu ada yang tipis-tipis tapi bagus di apotek itu Pak ya, banyak itu. Jangan tipis tapi yang nggak bagus. Maksud saya seperti yang plastik-plastik itu loh. Yang sekarang karena ada wabah ini kan banyak orang pakai plastik-plastik begitu. Tapi yang murahan. Jangan pakai yang itu. Pakai yang agak biru-biru, jadi elastis. Itu lebih keamanan, untuk kita lebih aman, untuk mayat juga lebih aman. Lebih kerasa juga kalau megang-megang apa gitu, lebih kerasa. Karena kan memang yang harus kita pegang ke bagian aurat, ya auratnya harus kita pegang. Dipegang, jangan dilihat. Cukup. Habis itu kita wudukan
dari tadi sampai sekarang wudhu, ini sunnah-sunnahnya memandikan. Wudhu ini sunnah, dan semua yang disunahkan dalam wudhu juga sunnah dalam kita memandikan mayat. Contohnya apa? Siwak. Siwak itu sunnah. Maka siwak itu sunnah ketika kita wudhu. Maka ketika kita memandikan mayat, kita juga sunnah mensiwaki mayat. Afdalnya pakai siwak. Maka kalau bisa punya siwak. Kalau enggak, misalnya minimalnya ambil kain yang kasar, lilitin di jari, jangan terlalu tebal, sekiranya satu kain aja lah, gitu. Jangan dililitnya, jangan di sini lilitnya satu jari, digosokin gigi, pelan-pelan. Sunnah. Terus ya udah di mat-mat bawah, di kumur-kumur, disaki gimana? Sedangkan kalau intisaki dihirup keluarin lagi. Ini orang meninggal, orang mati, mana bisa? Ya kira-kira aja dikumur-kumurin, keluarin lagi. Kan keadaannya begini, keluarin. Terus maka ini semua sunnah-sunnahnya dalam kita berwudu juga sunnah dalam kita memandikan mayat. Paham gak ya? Semua sunnah kalau saya jelasin panjang lagi nih. Semuanya pokoknya 3 kali kan, mensela-selakan ini. Padahal tadi kan udah bersih. Nah, kita wuduin sunnah. Maka baru kita mulai start. Mulai pakai sidr. Jadi dari tadi itu belum pakai apa-apa. Baru satu kita hanya meratakan. Kita ngambil sunnahnya. Mulai startnya di basuhan pertama. Tadi belum basuhan pertama berarti. Tadi masih basuhan 0 untuk membersihkan semuanya. Sekarang kita masuk basuhan pertama, sudah bersih, pakai daun sidr atau pakai daun bidara. Sunnahnya bagaimana? Nah, ini di sini yang ada. Kalau saya rangkum begitu, ada beberapa praktek yang berbeda-beda, tapi saya ambil praktek yang menurut saya itu lebih nyunah lah, lebih mendekati sunnah. Yaitu apa? Bulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Pertama dari arah depan, arah atas. Depan itu berarti atas itu berarti kepala. Habis kepala bagian tangan yang depan, bagian tangan yang kiri yang depan, bagian tangan udah selesai nih, udah ya, udah selesai. Bagian tangan kanan yang belakang, habis itu bagian tangan kiri yang belakang. Jadi setahu saya memang jarang dilakukan. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang para habaib dan orang-orang yang lulusan Yaman dari Tarim. Ini ajaran mereka. Maksudnya bukan ajaran terus ajaran negatif ya. Maksud saya ulama-ulama mereka mengajarkan seperti ini karena dalilnya dengan mendulukan bagian kanan. Dan saya rasa itu tidak bagus gitu. Enggak. Nanti kan kadang-kadang ada yang saya dengar nggak usah kelamaan, Ustaz. Pakai tadi sunnah-sunnahnya wudhunya yang wajib-wajib aja, Ustaz. 3 kali perlu, enggak, 1 kali aja. Itu menurut saya malah terlalu memudahkan. Memang yang kita takuti nanti kadang-kadang dia kaku. Memang begitu. Tapi nggak terlalu cepat begitu juga. Karena ini kan udah akhir hayat dia. Ini ibaratnya amalan terakhir dia. Maka lebih bagus amalan terakhir dia dengan amalan yang sempurna. Walaupun dia udah nggak bisa beramal, kita yang amalin, tapi udah ini terakhir, habis itu kita kuburin, habis itu udah nggak bisa beramal lagi dia, nggak bisa dapat pahala, itu udah ibaratnya pahala itu pahala terakhir dia, maka kita sempurnakan. Dan saya rasa kita yang mendengar ini semuanya ingin disempurnakan kan kita ketika mandi. Coba, kalau kita ingin ketika nanti kita meninggal dibandingkan dengan secara sempurna, maka kita perlakukan orang yang sekarang meninggal, yang nanti kita mandikan misalnya, itu juga dengan sempurna. Paham ya? Saya ulangi dari atas kepala, muka, terus tangan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Tapi ini bukan, jangan fokus ininya aja. Ini berarti itu setengah, sama belakang itu berarti ini. Kalau sama kaki berarti kalau saya mau tambahin supaya gak dibolak-baliknya terlalu banyak, untuk takutnya kenapa-kenapa, jadi ketika membalikkan kanan maka diikutkan juga bagian kaki yang bawah, gitu. Yang kanan yang belakang ya, kanan yang belakang berarti juga dibarengkan dengan kaki yang bawah. Begitu juga dengan
tangannya kiri yang belakang, maka juga dibarengan dengan kaki kiri yang bawah. Kan misalnya begini, dibalikannya kan begini Pak, gitu ya. Set. Bukannya balik begini, nggak boleh. Ya kan, orang nggak boleh. Begini, miring. Terus ini juga begini, miring. Ini kotoran udah bersih loh ya, kotoran udah bersih. Ada pun misalnya keluar dikit itu biasa. Bahkan ada nanti terakhir ada yang berpendapat ketika udah selesai semua akhir itu disumpel, tapi sumpelnya itu artinya bukan dimasukkan, bukan, ditaruh aja di kubulnya itu kapas, gitu. Ditaruh di kubulnya itu kapas. Karena kan kita kan punya bokong ya, bokong itu kan akan membantu, gak usah dimasukin gitu, cukup ditaruh aja itu akan menutup. Supaya takutnya, karena ada beberapa orang yang punya sakit apa itu nggak bersih, dan pengalaman orang yang sering memandikan jenazah banyak yang begitu, takutnya udah selesai semua ternyata masih keluar. Nah ini saya bilang kadang-kadang ini nggak bisa pakai dalil begini dengan pengalaman masing-masing, dan ini nggak salah menurut saya. Kadang-kadang ada juga yang harus pakai dalil begini salah. Menurut saya pribadi ya, kalau itu ada kebaikannya untuk sang mayit asal tidak melanggar syariat, maka nggak apa-apa. Tapi kalau yang saya terangin tadi itu kan bagus, malah dengan cara tangan dengan bagian kanan dulu baru bagian kiri. Terus kalau bilangan ganjil lebih dari satu, maka yang wajib basuhan terakhir. Tadi yang wajib berapa basuhan Pak? 1 basuhan. Terus bagaimana Pak ada 3 basuhan, 5 basuhan, 7 basuhan sampai 9 basuhan? Maka yang wajib itu justru nanti yang terakhir. Misalnya 3 basuhan. 3 basuhan itu pertama sidr, daun bidara, kedua air mutlak, air biasa, air murni, ketiga ini baru mandiin, baru pakai niat. Mandiin yang intinya justru yang terakhir. Kalau 5 gimana? 5 berarti bagusnya gini, daun sidr, 3 sidr, keempat baru pakai air mutlak, membersihkan sidr ini, membersihkan daun bidara, terakhir yang kelima baru mandiinnya. 7 juga gitu, 9 juga gitu. Yang terakhir adalah yang wajib mandiinnya, mandi wajibnya gitu. Yang terakhir yang mandi wajibnya, karena memandikan mayat ini yang wajib hanya marwatan wahidatan, 1 kali basuhan atau basuhan sekali, tapi merata. Ibaratnya gini, kalau misalnya boleh aja sebenarnya. Kita ada orang meninggal, cemplungin dalam kolam renang, angkat lagi, asal semuanya kena air, itu udah selesai. Kita berenam, jangan cemplunginnya jangan begini deh, memang berenam gitu. 1, 2, 3, bilang pakai niat, nawatul ghusla, hadal mayit, bismillah, tuh, udah selesai itu, begitu. Tapi kan nggak pantas, nggak layak. Terus nanti kalau seandainya kotorannya gimana, ininya gimana, baru kita bahas. Makanya tadi panjang ada sunah-sunahnya itu, untuk supaya tidak terjadi apa-apa ke depannya. Misalnya ada sedikit darah-darahnya, misalnya kan luka misalnya. Makanya yang panjang sunahnya, kalau wajibnya cuma 1 kali. Dan terus karena dia yang wajib itu yang terakhir, maka niatnya kapan? Ya waktu terakhir itu. Waktu terakhir itulah kita niat dengan sedikit air kafur barus, supaya enggak terlalu fungsinya kafur barus itu untuk mengawetkan baik, supaya awet sedikit dan jangan terlalu banyak. Hitungan banyak itu sampai air itu masih kita katakan air. Jangan air itu kita katakan oh ini air kafur barus, berarti udah berubah semua. Itu nggak boleh. Ini air tapi campur kafur barus sedikit, itu boleh. Kalau air sidr tadi nggak apa-apa, banyak air sidrnya, maksudnya tercampur air sidr gitu, tercampur banyak nggak apa-apa. Yang kedua harus air murni, karena itu untuk membasuh basuhan yang pertama. Yang ketiga maka harus air murni juga, tapi ditaburi atau dicampuri dengan kafur barus sedikit. Gitu. Nah disitulah di basuhan terakhirlah kita baca niat nawaitul ghusla an hadzal mayyit.
terus ditatakan lagi, selesai. Karena ini mandinya mandi wajib, ketika kita hidup mandi wajib itu disunahkan bersiwak, maka ketika mandi terakhir ini juga sunah siwakin. Terakhir, tadi kan wudhunya. Kalau misalnya 7 kali basuhan lama nih, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kebasahan ke 7. Oh tadi wudhunya, waktu tadi, waktu masih basuhan 0. Ya masih basuhan 0. Maka habis yang ke-7, maka kita siwakin lagi. Siwakin, habis siwakin, mandiin, sempurna, selesai. Perkara-perkara yang perlu kita perhatikan tadi udah saya terangkan. Anggaplah diri kita yang jadi mayatnya. Seandainya kita ingin disempurnakan pemandiannya, maka ketika kita sekarang hidup ingin memandikan orang, maka kita sempurnakan juga pemandian kita. Dan ini ada hubungannya dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kita, semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin ingin orang memandikan kita. Tetapi semakin jauh kita sama Allah, semakin tidak dekat kita sama Allah, bahkan mungkin tidak kenal sama Allah, maka semakin orang menjauhi kita. Apalagi ini akhir hayat kita. Kalau kita dijauhi waktu hidup, gak masalah. Ketika akhir hayat dijauhi, masya Allah itu. Dan kita yang mati cuma jasadnya loh Pak. Ruh kita nggak mati. Artinya kita ngelihat itu, kita dimandiin, kita dicibir sama orang, kita diomongin sama orang, itu maaf itu tadi. Itu dia lihat itu. Enakan waktu hidup. Kalau waktu hidup orang ngomongin kita nggak ngelihat, enak. Kalau orang ngomongin kita di depan kita, cuma tiba-tiba juga gue meninggal mati, udah diomongin aja, nggak enak. Maka kalau nggak ingin seperti itu, maka kita taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Terus jaga pandangan pada aurat. Semua aurat-aurat yang ada dijaga pandangannya, jangan dikit-dikit maunya melihat, dikit-dikit maunya melihat. Kalau sudah yakin aja udah, misalnya maaf ini kemaluan gitu, ini auratnya, bersihkan, kan rasa bersihin, bawahnya juga bersihin, udah tadi keluarin, udah selesai. Gak usah penasaran terus harus dilihat, itu gak usah. Kan ya ibaratnya kita mandi gitu, ya mandi kan bersih. Apa kita kalau mandi harus kita lihat juga punya kita? Enggak kan, begitu juga udah jadi mayat. Seterusnya amanah, ini yang paling penting dari semuanya kok menurut saya. Ketika kita memandikan mayat, yang paling penting ketika memandikan adalah amanah. Apapun yang terjadi jangan ceritakan kalau itu aib. Darah ngalir, kotorannya banyak, begini begitu, kaku, pokoknya apa aja, ininya biru, ininya hijau, ininya kuning, ininya merah, pokoknya jangan diceritakan. Kalau memang ini untuk ibrah, untuk pelajaran, terutama untuk keluarganya, ada ulama yang memperbolehkan panggil anaknya, ini Om, ini gara-gara bapak dulu jarang sholat, begini jadinya, misalnya untuk anaknya, atau untuk orang. Tapi jangan disebutkan namanya. Misalnya saya tukang memandikan mayat. Kamu punya pengalaman banyak kan? Saya akan cerita kalau saya dulu pernah memandikan mayat. Ininya nggak bisa begitu, ininya nggak bisa begitu. Pokoknya banyak kan misalnya. Itu gara-gara dia jarang sedekah, gara-gara dia jarang sholat. Kalau perempuan misalnya tidak mau tutup aurat. Itu untuk ibrah nggak apa-apa. Asal jangan terlalu spesifik, terlalu membuka aib. Itu kan untuk ibrah, nggak usah kita sebutkan orangnya. Kalau untuk anaknya ya namanya bapaknya meninggal, dan itu untuk pelajaran untuk anak, nggak masalah. Tapi sebaliknya, kalau ada yang bagus-bagus, maka ceritakan. Wangi, tersenyum, masya Allah. Ini bagus karena ada nas sabda Rasulullah SAW, "Uzkuru mahasina mautakum." Ceritakanlah baik-baiknya orang matinya kalian. Jadi ketika misalnya harum, senyum, matinya meninggalnya muda, itu perlu kita ceritakan. Masya Allah, semuanya lancar aja, dia senyum, nggak kenapa-kenapa, itu baik atau sangat bagus untuk diceritakan. Cukup? Ada pertanyaan? Besok memandikan mayat ya.
Yang jadi mayatnya udah siapin. Kursinya udah pas ini. Itu pahala paling terbanyak kayaknya tuh jadi mayat. Dia besok kedatang enggak apa-apa. Enggak ada, Pak. Tapi pura-pura ya, jangan beneran. Kalau beneran masya Allah. Belum siap, belum siap, masya Allah. La yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, tidak bisa kita mundurkan, tidak bisa kita majukan. Dan rasanya meninggal seperti percis kayak kita tidur, Pak. Gak ada bedanya. Contoh kok bangun-bangun mau gak ada kapas. Kok udah ada kapas, melihat bangun, tuh saya udah di kapas nih, kiri kanan gelap. Maka satu saat sekarang nanti kita tidur, bangun-bangun di samping kita, istri kita, anak kita. Besok tidur begitu, besok tidur begitu. Suatu saat kita bangun, anak istri kita nggak ada, percis kayak kita. Bedanya tadi kalau sakitnya itu ketika kita sakit maut itu sakit. Tapi kalau udah blok, udah kita tidur belum. Nah pas bloknya itu bangun-bangunnya kita seperti itu. Maka alangkah baiknya kalau kita bangun, pas kita lihat nggak gelap gulita tapi terang benderang, nggak sempit tapi luas. Kita lagi bangun ada hidangan-hidangan dari surga. Kita bangun ambil bidadari tak dulu. Itu entah di surga. Kubur baru hawa-hawanya. Jendelanya dibuka, mungkin bidadarinya ngintip, Mas. Belum dapat. Kita akan dibukakan rumusan-rumusan dari surga. Kalau bagi orang yang amalannya tidak bagus, maka lama sekali. Tapi bagi orang amalannya bagus, maka seperti Yaumul Arus, seperti orang yang pengantin baru. Yang belum pernah ngerasain pengantin baru jangan senyum-senyum. Berarti belum ngerasain. Pengantin baru tuh lagi perasaan tadi nikah gitu kan baru pagi tadi deh. Terus sekarang udah subuh sih. Cepat. Begitu juga orang yang amalannya bagus, tahu-tahu udah kiamat. Pas kiamat pun tahu-tahu dibangkitkan dengan orang-orang soleh. Pas habis itu tahu-tahu masuk surga derajatnya tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu, amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan? Kalau nggak ada, Ya, coba tanya ke bawah. Ayo, kamu. Ustaz. Bagaimana cara yang paling baik untuk haji mengatakan menurutkan kata dengan menurutnya kalau bagaimana yang paling baik menutup mata dengan mulut? Yang kalau mata mungkin menurut saya agak gampang, karena biasanya kalau tegang mungkin pelan-pelan, kalau belum juga ya pelan-pelan, akhirnya tertutup. Yang susah yang mana? Yang susah itu yang mulutnya terbuka. Kalau memang diharuskan kita ikat, lebih baik diikat. Kenapa? Untuk memuliakan si mayat. Karena takutnya yang tadi itu orang-orang yang pikirannya negatif, bilang semangat nih orang. Gitu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, untuk memuliakan si mayat, maka kita tutup pelan-pelan. Kalau ditutup nggak bisa juga, maka kita ikat dengan kain kapan, diambil kain. Gitu. Itu untuk memuliakan mayat. Karena ada kejadian seperti itu. Maka mungkin menurut saya ya bukannya banyak tapi ya lumrah, karena biasa Pak, namanya orang kesakitan tuh jangan dijadikan itu patokan untuk orang husnul khotimah. Ada patokan orang husnul khotimah, ada misalnya senyum sebelumnya la ilaha illallah, itu patokan untuk husnul khotimah. Tapi patokan untuk husnul khotimah nggak usah ada patokannya, karena kita ini orang Islam, kita selalu husnuzon dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Walaupun nanti bahkan sampai dikubur tuh kuburnya banjir gitu, langsung kita begini. Dia bilang emang banjir, emang musim banjir. Ada ular, ya namanya dia bawah tanah emang ada ularnya kan, emang tempat ular. Gitu, pokoknya yang positif masih bisa kita tutup, kita tutup. Tapi kalau untuk ibroh, balik lagi tadi kalau untuk ibroh, ya nggak apa-apa.
asal jangan terlalu dibuka siapa orangnya, ini itulah, bahkan sampai maksiatnya, sampai tongkrongannya dikasih tahu tongkrongannya di situ tuh saya tahu tuh. Itu terlalu mendetail. Padahal yang ngomong juga teman dia. Ya. Dia tahu tongkrongannya, kalau tahu tongkrongannya teman. Balik ke pertanyaan, intinya semuanya kita perlakukan sepelan mungkin, selembut mungkin, kita anggap beliau ini masih hidup, Pak. Begitu Pak Haji. Kalau memang masalah mulut itu agak rentan, kalau memang terpaksa diikat itu nggak masalah. Diikatnya pun jangan keras-keras, kiranya cukup menutup saja dah. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Makanya kalau tadi sudah di hari-hari baik itu seperti hari Jumat, bulan puasa itu utamanya apa Ustaz? Ya, saya bilang tadi kalau untuk husnul khotimah itu ada patokan-patokannya. Boleh kita berhusnuzon. Ininya kalau kita husnuzon boleh, seuzon nggak boleh. Maka orang-orang yang misalnya meninggal pada hari Jumat, orang yang meninggal dalam waktu hari Senin, orang yang meninggal waktu puasa, bahkan teman kita ada yang meninggal walaupun tabrakan waktu pergi kerja itu nakal anak istri sunnah apa enggak? Bahkan wajib. Kalau seandainya kita kerja anak kita kelaparan, maka kerja jadi wajib. Maka ini perkara-perkara yang mulia seperti ini boleh kita husnuzoni, bahkan bukan boleh, sunnah kita husnuzoni. Jangan lihat tabrakannya, kepalanya pecah, tangannya begini, jangan. Lagi ngapain dia? Lagi pergi mau kerjaannya, nggak sengaja ketabrakan. Udah husnul khotimah itu. Oh teman saya Ustadz dari menghadiri ibunya syukuran umroh Pak ke Purwokerto, pulang kampung Purwokerto, ada syukuran ibunya, syukuran umroh ibunya, pulang sama kakaknya. Di kita di Tangerang sini Jawa, Tangerang, ada yang pertigaan atau perempatan, saya lupa namanya. Besar memang kemarin pas saya lewat teman-teman kasih tahu ini loh tempat kejadiannya, masya Allah memang. Kejadiannya habis subuh, apa sebelum subuh mungkin. Pokoknya lagi sepi-sepinya, dia menghindari bis, ternyata dari sini ada bis juga gitu, mobil yang besar. Akhirnya kakinya nggak ada, terus kepalanya sebagian hancur, tapi masih sadar. Sebentar sadar, habis itu meninggal. Apakah itu bisa jadi patokan beliau husnul khotimah? Kalau saya enggak. Dia lagi habis silaturahim, bawa ke tempat, balik ke tempat rumahnya, ketemu istrinya dan anaknya. Seorang ustadz yang saya kalau mau jadi saksi nanti hari kiamat, beliau orang yang sangat soleh. Saya berani jadi saksi karena saya tahu beliau, masya Allah orang yang sangat soleh. Masih muda, amalannya banyak. Kalau masih muda kan berarti dosanya belum banyak Pak ya. Masih muda. Jadi banyak perkara-perkara kita yang husnuzoni begitu. Begitu juga tadi seperti hari Jumat pada bulan puasa, masya Allah sangat mulia sekali. Kalau apa fadilahnya mungkin saya belum bisa jawab, tapi pasti itu perkara yang bagus. Dan itu susah Pak kalau disengaja. Iya. Coba dari sekarang, maksudnya itu dari sekarang doa harinya ditentuin, bulannya ditentuin itu susah. Termasuk Romo Kiai Ruzeron guru saya itu meninggal bulan puasa pas buka dan keadaan duduk pas buka. Habis sebelum buka itu beliau habis ceramah tentang pengeluaran jemaah orang muda kuat. Habis beliau ceramah duduk buka beberapa orang beliau masih minta kurma meninggal dalam keadaan duduk. Sampai adiknya Kiai juga itu nggak percaya. Panggil dokter dulu. Padahal dokternya ada saking paniknya kakaknya meninggal. Siapa yang bilang beliau meninggal sekarang ini jangan sebarin. Nanti saya penggal. Ini sama ceritanya waktu Sayyidina Umar bin Khattab mendengar Rasulullah SAW meninggal. Siapa yang meninggal Rasulullah meninggal, saya penggal kata Sayyidina Umar bin Khattab. Saking cintanya beliau sama Rasulullah. Maka sahabat Abu Bakar yang menenangin semua orang itu pasti meninggal. Jadi orang itu meninggal tergantung dengan hidupnya. Kalau hidupnya itu lurus saja, sering taat, maka insya Allah dia meninggal dalam keadaan taat dan keadaan berkhusyuk. Tapi kalau hidupnya sering lupa sama Allah, ya
juga lupa sama dia. Jangankan Allah jauh-jauh amat ke Allah. Bos kita, teman kita, kalau teman kita jarang kita tegur, apa kata teman kita? Sombong amat. Bos kita juga gitu, jarang kita kasih hadiah. Bos kita datang-datang, bos, istri saya sakit, anak saya sakit, mobil saya cicilannya udah mulai, bulan besok udah mulai, minta minjem duit, bos. Atau besok minta gajinya dinaikin. Kata si bos gimana? Lah, ente negor saya aja enggak pernah bawa oleh-oleh. Sekarang datang-datang bujuk-bujuk toto minta kayak gini. Apa kata si bos? Jangankan dikasih, bahkan dipecat pun bisa. Karena si bos tersinggung kan. Nah, ini Allah. Ya walaupun Allah itu memang Ar-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, memang zat yang pemurah. Tapi bagi kitanya, apakah memang pasti kita bisa begitu? Belum tentu kan? Karena belum tentunya kita takut. Maka roja dan khauf itu harus ada. Jangan roja aja minta itu pasti saya masuk sudah pasti, enggak. Harus khauf, harus takut juga. Ketika roja dan khauf, takut dan minta kita barengkan, baru kita bisa layak menjadi hamba-Nya Allah. Ada lagi? Gitu Mas ya, kalau memang lebih spesifik apa fadilahnya saya mungkin kurang tahu. Tapi insya Allah itu baik. Bulan Ramadan jangankan meninggal, yang hidup aja itu diampuni. Apalagi hari Jumat, hari Senin dan hari Jumat itu bagus. Gak sekedar orang meninggal, orang baik, orang hidup itu bapak-bapak kalau mau buat toko, pertama kali buka toko, peresmian toko atau rumah atau apapun itu baik dari di hari Senin dan hari Jumat. Ada hari Kamis pemulangan Jumat juga itu baik. Ada lagi? Berbobot kayaknya. Kayaknya berbobot ini kayak orang. Terkadang bukan kadang hampir lah setiap yang habis dikubur itu kita Seribu Baik itu bilang gini, kalau orang tua saya atau keluarganya ada utang, masalah utang itu, temuin sama pihak keluarga itu memang terputus tak utangnya dia, misalnya biar sama adiknya atau masalah ini. Pertama mungkin yang saya akan bahas itulah bahayanya utang. Utang itu memang sunnah, tapi bayarnya wajib. Yang bayarnya banyak orang lupa, utangnya orang sering. Ini sunnah Pak, utang sunnah Pak. Loh, jangan mikir sunnahnya, bayarnya tuh wajib. Wajib sama sunnah tinggian mana? Tinggian wajib. Jadi jangan mikir sunnahnya aja, kalau tidak bisa melaksanakan wajibnya. Itu yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW itu takut dengan hutang. Sebelum tidur termasuk intisab beliau, hari ini saya punya hutang sama siapa? Tidak meninggalkan hutang ketika tidur. Kenapa? Takut-takutnya ketika tidur bangun-bangun udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama, untuk supaya kita tidak membawa hutang ketika meninggal. Termasuk hutang kreditan Pak. Jangan hutang itu tahunya hutang gitu aja, kreditan. Makanya yang paling bagus itu qanaah. Hidup itu udah paling bagus qanaah. Qanaah itu apa? Apa yang ada itu yang kita makan atau yang kita kerjakan. Kenapa sekarang kita itu kalau mau dibahas unsurnya ada unsur supaya kita orang Islam, dakwahnya orang selain Islam apa? Kredit di mana-mana, mobil dimurahin, terus motor di rumah dimurahin, rumah dimurahin. Supaya apa? Supaya kita kredit. Supaya kita apa? Supaya kita tergantung dengan mereka. Supaya nanti ketika kita meninggal tetap membawa hutang. Kita tidak makbul indallah di sisi Allah. Itu target mereka. Ya kan sekarang mobil dimurah-murahin, Masya Allah. DP hanya 10 juta, DP hanya 5 juta. Tapi nanti tenornya panjang, tapi tetap kita kredit. Nah itulah maksud saya, hati-hati dalam hal itu untuk kemaslahatan kita. Apa? Kalau memang kita ini cukupnya baru bisa pakai motor, ya pakai motor, nggak harus pakai mobil. Kalau cukupnya baru mobil satu, ya udah mobil satu, nggak usah mobil 5. Cukupnya rumahnya sederhana, ya sudah sederhana itu, nggak usah yang terlalu mewah. Cuman gara-gara tadi dakwahnya mereka masuk, akhirnya lihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Gitu. Itu dakwahnya mereka. Karena si tetangga tadi beli kompor juga kreditan. Kita lihat dicari situ murah kreditnya. Akhirnya terjadi begitu terus. Masya Allah. Dan itu sudah
berhasil dalam hal itu dakwahnya. Terus masalah putus atau tidaknya hutang mayit. Putus kalau kita membayar. Maka ini juga bisa kita bahas, siapa sih yang wajib membayarkan hutang mayit. Bahkan tidak sekedar hutang, dalam hal mengurus jenazah. Pertama, bagi orang ghasil, bagi yang mengurus jenazah, Masya Allah, kalau bisa ya jangan minta ngarepin amplop atau ngarepin apa ya, bayaran atau ya harta begitulah. Karena orang udah susah, apalagi punya tarif. Kadang-kadang beberapa orang punya tarif, kalau nggak sekian dia nggak mau. Tahu bilang, kalau bisa ya ujrohnya atau upahnya nanti di akhirat. Ini bagi yang pemandi. Tapi bagi kita yang misalnya keluarga kita yang meninggal, ujroh itu layak, ujroh itu tidak apa-apa, ujroh itu pantas, nggak masalah. Tapi tadi maksud saya membahas masalah utang, ujrohnya itu ke siapa yang menanggung? Nah, utangnya siapa yang menanggung? Maka ahli warisnya. Misalnya bapak berarti anaknya, kalau anak berarti bapaknya, kalau nggak ada siapa-siapa berarti pamannya atau bibinya yang mahram. Kalau nggak ada juga, paman nggak punya, ini nggak punya, semuanya nggak punya, maka saya ringkas aja. Banyak sebenarnya urutannya, termasuk urutannya juga pemerintah. Baitul Mal kalau zaman dulu, kalau sekarang apa kira-kira? Zaman kan Baitul Mal, yang duit rakyat aja dimakan. Orang-orang punya Baitul Mal, duit kita aja hilang, Masya Allah. Beli mobil ada pajaknya, yang pakai kita, yang beli kita ada pajaknya. Zaman dulu tadi pajak itu orang kafir zimmi, karena mereka kan orang kafir itu halal darah dan hartanya, ya poinnya begitu. Nah mereka sekarang kita amanin, ibaratnya kita satpamnya mereka. Karena kita jadi satpamnya mereka, maka mereka bayar pajak. Dan ini cara halus untuk mengajak mereka masuk Islam dengan cara kita berbuat akhlak yang baik-baik kepada mereka. Dan hampir 80-90% orang kafir zimmi zaman Rasulullah sampai zaman sahabat, mereka masuk Islam semua. Bahkan yang kafir harbi aja, yang tentang Abu Sofyan, yang tentang Hindun, yang tentang banyak itu kafir harbi yang memusuhi Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid itu kafir harbi memusuhi Rasulullah. Itu semuanya masuk Islam karena akhlaknya mereka. Maka yang wajib adalah ahli warisnya. Dan terusnya Baitul Mal bisa. Kalau Baitul Mal kan berarti hubungannya dengan pemerintah. Terakhir nggak ada siapapun, nggak ada apapun, maka aghniyaul muslimin, orang-orang yang punya harta lebih dari kaum muslimin. Maka kita yang punya harta lebih jangan pelit-pelit, apalagi untuk yang meninggal. Ini orang mati masih juga kita pelorotin duitnya, misalnya begitu. Kayaknya kebangetan banget gitu. Maka sama dengan hutang tadi itu. Kalau hutangnya misalnya si bapak nggak ada duit, si anak nggak punya duit, ya kategorinya betul-betul nggak punya, benar-benar nggak ada. Kalau dia punya warisan, pertama kali yang dikerjakan meninggal, bapak meninggal, punya warisan, maka pertama kali yang dikerjakan untuk harta warisan ini adalah untuk jenazah tadi itu, upah tadi, untuk penguburan, untuk beli kain kafan yang terbagus, beli minyak wangi-wangian yang termahal, perkuburan bayar cari terbuka. Kalau seandainya ada perkuburan terbaik itu ada di sini. Mungkin ada yang misalnya kuburan khusus orang Islam misalnya begitu, daripada kuburan campur. Karena kalau kuburan campur itu, maaf, kita ini sama dengan bertetangga, walaupun kita sudah dikubur itu sama dengan bertetangga dengan sekarang ini. Kalau yang kitanya enak, kayak tadi itu dijenguk sama bidadari, lagi di bidadarinya lagi godain kita, tahu dalam di samping juga di ini sama mereka, diadop sama mereka, kan gak enak. Ibarat kita sekarang di rumah lagi mesra-mesraan sama istri, tetangga di sebelah lagi berantem, kan gak enak. Mesra-mesraannya jadi hambar, jadi suka jadi deh. Continue deh, gak enak. Suasana moodnya jadi hilang, gak mood lagi. Begitu. Begitu juga kita tetangga nanti ketika kita di alam kubur. Maka kata para ulama, sebaiknya kita punya kuburan khusus orang Islam. Perkuburan umum dipisah, ini orang Islam, ini orang yang tidak Islam. Atau kita punya perkuburan khusus orang Islam. Bahkan kalau guru saya mengamanah, ya kasih tahu ke saya gitu. Mungkin kadang-kadang kita pulang kampung ke daerah saya itu Sumatera sana, itu ada setiap rumah depannya kuburan.
Begitu Pak, pernah lihat? Iya. Itu satu kita jalan tuh, setiap rumah ada kuburan. Dulu saya aja dulu mikirnya gitu negatif. Ini ngapain sih kuburan di depan rumah? Kan ada anak kecil, kadang-kadang ada juga dia takut keluar rumah. Ya depan rumah dia itu langsung kuburan kakeknya. Tapi ternyata itu bagus. Kenapa? Ya udah itu di kuburan tanah kita sendiri, nggak ada yang gangguin. Kalau dapat rahmat ya dapat rahmat, nggak dapat azab, jadi enak. Tapi kalau perhubungan umum takutnya tadi kayak tadi sebelahan sama yang nggak Islam, paling Cina kan, maksudnya kalau Cina kan besar gitu, terus sering dijemuk, jadi kita terganggu, lagi enak-enak kita akhirnya lagi makan buah-buahan, akhirnya terganggu. Ada demit-demit atau ada setan yang di atasnya nggak enak pokoknya, suasananya tuh nggak enak. Maka itu bagus kalau punya tanah sendiri, dijadikan perkuburan keluarga, yang orang Islam semua, orang-orang soleh semua. Dan itu hubungannya tadi adalah dari harta waris awal. Jadi jangan bapak meninggal langsung ini punya saya, langsung jadi harta waris, jangan. Keluarkan dulu haknya si mayit untuk perkuburan, dan perkuburan itu yang sebagus mungkin untuk si mayit terakhir kali. Habis itu baru dibagi-bagikan ke ahli waris. Kadang-kadang kan gue udah gali kuburan, lu belum tuh, kata kakaknya atau adiknya, saya udah ini nggak pantas Pak. Anak kok begitu ke orang tua, ya itu balik lagi ke, makanya kita sebagai orang tua menjadikan anak kita jangan jauh dari agama. Ditekankan agama ini nomor satu, walaupun kita tidak meninggalkan dunia. Jadi kalau ditanya putus nggak putus, ketika ada yang membayarkan, siapapun yang membayarkan, maka putus. Apalagi yang membayarkannya ahli warisnya, ya pasti. Itu lebih baiknya sebelum dikubur atau sesudah dikubur? Gak masalah, kapan? Bahkan kadang-kadang kalau memang si ahli warisnya ini mampunya nyicil, yang penting lunas saja. Bahkan dia belum mampu waktu itu sampai setahun, yang penting udah jadi angkot utang. Dan itu saya tahu gitu, kemarin-kemarin juga teman-teman saya begitu. Yang penting dia tahu, misalnya saya, bapak saya punya utang sama Mas Alif, misalnya begitu. Saya belum bisa bayar, tahun besok belum bisa bayar. Yang penting Mas Alif tahu utang bapak itu udah saya nanggung. Insya Allah itu udah tuntas, udah gugur lah. Karena kasihan kalau kita hukumin nggak gugur, kasihan itu nanti tertunda. Kalau kata orang kan kadang-kadang jadi setan penasaran, nggak ada walaupun nggak ada. Tapi istilahnya begitu gitu. Jadi udah lepas. Ini waktu dikuburin lupa lepas ininya jadi pocong, jadi kan begitu. Jadi pocong tuh gara-gara lupa lepas ininya tuh kata orang. Jadi dia pocong. Aku tilanak di paku kepalanya jadi cewek. Saya mati-mati aja. Cukup, ada lagi? Bisa diterima, Bang ya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama perihal Wah, ini sampai 10 nih kayaknya Ustaz. Jadi yang saya sampaikan ke Bang Kiai saya, beliau kan seperti mautnya ini seperti tidak terasa Ustaz. Ada yang lagi jadi imam atau jatuh meninggal, ada yang lagi baca Quran atau jatuh meninggal. Jadi seperti tidak merasakan sakaratul maut. Sedangkan Ustaz tadi sampaikan sakaratul maut ini rasa sakitnya seperti dikupas 100 pedang, seperti dikuliti hidup-hidup. Jadi di sini seperti ada dua sisi yang berbeda Ustaz. Satu sisi tidak berasa seperti orang tidur saja, satu sisi seperti sakitan. Mohon penjelasan Ustaz. Satu lagi Ustaz. Perihal tadi masalah hutang. Ya. Perihal hutang dan pengurusan jenazah. Misal satu jenazah ini meninggal dan semua perlengkapan meninggalnya dari kafan, penguburannya ini ditanggung dari pengurusan masjid. Pengurus masjid sudah menyediakan kain kafan, mengurus jenazahnya. Itu baiknya diambil dari harta si mayit, peninggalan si mayit, atau bagusnya disediakan pihak masjid. Misalnya musola al-Islam, musola al-Islam menyediakan perlengkapan jenazah, lebih baik seperti itu, atau nanti
kafannya, perlengkapan jenazahnya itu dibeli dengan harta isi langit. Assalamualaikum. Yang pertama, yang menyambut diri kita atau nyawa kita itu kan makhluk malaikat. Ibarat sekarang debt collector, nagih cicilan kita. Ada nggak kira-kira debt collector tuh nagihnya lembut? Ada. Sama siapa? Sama-sama debt collector. Maman saya kemarin baru datang, itu mantan debt collector juga di Jogja. Itu sampai sekarang motornya nggak berani ditagih. Karena kenapa? Itu anak buahnya dulu, waktu preman. Sekarang paman saya udah tobat. Jadi dia paling SMS, paman apa, om, itu motor masih ada kan ya? Yang gitu doang. Nanya bang, itu motor masih ada kan? Masih. Gimana? Nggak apa-apa. Nah, itu segi dunia. Jadi ada orang-orang yang memang dalam batas umum, ada orang-orang yang istisna, ada yang orang-orang yang tidak umum dengan kedekatannya, gitu. Dengan ya kedekatannya. Dan orang-orang yang husnul khotimah, ya masya Allah. Bahkan nggak itu aja, kita siapa ya? Ada yang ingat mungkin cerita Nabi Musa atau cerita Sayyidina Umar? Lupa saya. Tabu. Itu ketika malaikat nanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Balik nanya Sayyidina Umar, "Loh, kamu nanya Tuhan saya siapa? Tuhan kamu siapa?" Dia balik nanya, "Tuhan saya nyiptain saya." Lah kamu siapa yang nyiptain kamu? Bingung nih malaikat. Akhirnya nggak semua, "Ya Allah, ini saya nanya aja kok balik tanya. Siapa yang kamu tanya?" "Umar." "Udah gak usah ditanya tuh orang, balik." Salah nanya. Kayak tadi kan salah nagih. Yang ditagihnya bos dia. Akhirnya ditanya orang nomor 3-nya iman setelah Nabi. Pertama Nabi Rasulullah, kedua para Nabi, ketiga Sayyidina Abu Bakar, berarti keempat Utsman Nabi, keempat Sayyidina Umar. Yang seandainya iman yang Sayyidina Umar ini ditimbang dengan seluruh umat dari zaman sebelum Nabi Sayyidina Umar sampai sekarang, itu tetap imannya banyakan atau beratan Sayyidina Umar, bayangkan. Tapi kalah sama Sayyidina Abu Bakar, gitu. Ini tetap ada setiap umum, tetap ada istisna, tetap ada yang tidak umum. Tidak boleh masuk bandara kecuali orang-orang yang pakai jas ini atau pakai baju ini. Tapi kan keluarga dia boleh. Gitu. Orang-orang dekat sama bandara, orang dekat-dekat sama bos itu boleh. Nah begitu juga dengan sakaratul maut. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang dekat dengan Sang Pencipta makhluk yang datang ke kita, yang nyebut nama kita, jadi beliau nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya yang tadi itu nggak berlaku lagi. Walaupun ia pun, jadi malaikat ketika datang kepada kita, ketika kalau kita orang taat kepada Allah, malaikatnya datang pakai tampang yang paling ganteng, pakai baju yang paling bagus, pakai wangi-wangian yang paling mahal. Itu pun minta izin dulu. Mas Arif, waktu Mas Arif sudah cukup, sudah habis. Nanti beberapa detik lagi saya akan cabut. Misalnya begitulah. Ini bisa jangan dibayangin juga. Bayangin gimana gitu. Ya kalau kita kan tinggal, ya kalau memang ini sudah waktunya, ya sudah akan dicabut. Maka orang-orang seperti inilah orang-orang khusus, orang-orang dekat sama Allah. Yang para malaikat sendiri pun mungkin gak bisa jawab kenapa orang beda. Yang memulakan bosnya kok Allah. Ini kan cuma perantara sama-sama pegawai gitu. Tapi yang ini dekat sama bos. Kalau ini emang orang tangan kanan buatnya bos. Seperti tadi dari kolektor tadi. Bisa pahami Pak ya? Jadi setiap tadi kayak umum kan maksudnya semua orang yang mati itu meninggal itu seperti orang kena pedang dan dicabut domba yang dikuliti hidup-hidup. Itu umum. Adapun orang-orang khusus, yaitu terserah Allah. Jangankan waktu meninggal, waktu hidup aja kadang-kadang terserah Allah. Ada para wali yang kita kalau naik laut atau naik air ke atas air lah begitu, kita harus pakai kendaraan. Beliau nggak pakai, mustahil nggak? Nggak mustahil. Kita ini manusia derajatnya lebih tinggi daripada ikan. Ikan aja hidup dalam air, masa kita nggak bisa? Kita terbang, bisa nggak?
Nah itu nggak mustahil, itu hanya derajat seekor burung. Burung aja bisa, masa manusia nggak bisa? Tapi itu tergantung kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi bisa belah bulan dibelah sama Nabi juga, masya Allah. Bulan sejauh itu bisa dibelah sama Nabi. Karena siapa? Nabinya siapa dulu? Orang yang dekat dengan pencipta seluruh alam, maka tidak ada kata-kata yang mustahil. Ini jauh dari kata-kata khurafat ya, saya bukan nerangin khurafat berarti begini, jangan terlalu jauh. Tapi saya hanya menerangkan ada perkara-perkara yang tidak umum, walaupun ada umumnya begini, tapi ada yang tidak umum karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka PR kita sekarang ya berlomba-lombalah dekati Allah supaya kita tidak merasakan perkara itu. Soal yang kedua, bagaimana tadi soal utang piutang, terus ke pengurusan jenazah itu. pengurusan jenazah. Itu, menurut saya itu fastabiqul khairat aja. Bukan berarti saya bilang tadi harus dengan harta waris. Terus kalau memang misalnya Musala al-Islah ingin mengadakan pengurusan mayat dari A sampai Z, ya nggak masalah. Walaupun si warisnya mayat itu sudah menyiapkan dana, akhirnya musyawarah sama tim musola, akhirnya terjadi perdebatan baik, udah pakai musola, nggak pakai harta saya, berebutan, ini bagus malah. Yang ini menyiapkan, siapa? Ya udah musyawarah aja, gitu. Udah sebagian situ, sebagian sini deh, bagus. Yang nggak bagus itu, yang musolanya nggak menyiapkan, yang ahli warisnya berebutan waris, nggak menyiapkan untuk yang mayat. Bahkan ada orang-orang agnianya di Indonesia, para habaib, orang-orang banyak lah ini, mereka buat yayasan untuk menampung orang-orang seperti itu. Bahkan ada yang saya dengar di daerah mana begitu ada 3 hektar dibebaskan untuk kuburannya khusus orang-orang Islam dan para habaib yang mau. Dari mana aja mau di situ gratis, dari makanannya, penguburannya, semuanya ada hal dengan jenazah itu gratis semuanya. Bahkan kalau nggak punya ambulan dibayarin. Itu ada orang habib yang agnia, habib yang kaya memfasilitasi perkara itu bagus. Cuman kalau yang afdolnya yang mana? Kalau kita tanya dari si ahli waris, tentu ahli waris yang afdol. Tapi kalau kita pengen menyediakan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang punya yayasan atau yang punya musola, maksudnya tim-tim musola. Itu perkara menurut saya tidak perlu ditabrakin, tidak perlu diperdebatkan. Fastabiqul khairat aja, yang berlomba-lomba aja. Nanti ujungnya gimana? Yang musyawarah aja. Baginya gimana? Kalau emang yang ahli waris gontok-gontok kepengen dia menang, ya udah ngalah aja karena kan dia emang ahli warisnya, bang bapaknya dia atau anaknya dia, nggak masalah. Gimana? Atau kurang masih ganjil? Banyak sebenarnya, udah ganjil kan? Jadi nggak masalah. Jadi ini yang bisa ini di penjelasan kemarin kan ada jamaah kita yang anaknya meninggal, maka dari kain kafannya, ambilnya, semuanya ini kan dari kas musola, dari pengurusan musola. Semuanya itu harus beres. Lalu ketika 7 hari masuk tenda-tendanya, dan semuanya bayar. Makanya 7 hari bapaknya ngomong saya, kemarin bisa berapa sih? Wah, enggak usah saya. Ini kan sudah jadi program musola. Jadi kan kalau itu kan kasarnya kayak muamalah gitu. Iya. Jangan mas, ini sudah jadi tanggung jawab, jadi urusan musola, jadi program musola. Terus kemarin saya mau ngasih, nah kalau mau ngasih niatkan sedekah saja. Jadi besar kecilnya saya nggak tahu ya. Jadi itu Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Itu yang namanya fastabiqul khairat. Jadi yang memberi tidak minta diberi, yang diberi ya begitu, yang diberi tidak minta, yang harusnya diberi tidak minta diberi. Ibaratnya kalau kita nikah, yang istri tidak minta mahar banyak, yang laki-laki pengen maharnya ngebanyakin untuk istrinya, begitu. Jadi ada fastabiqul khairat, ada kerjasama, namun ala birri wa taqwa, ala takwa dan kebaikan. Bagus banget. Yang jadinya enak, yang gak enak, yang musolanya gak nyiapin, ada warisnya, rebutan waris yang tadi saya bilang. Akhirnya yang mayat terbengkalai, ogah-ogahan. Akhirnya melempar-lemparan. Kalau begitu malah bagus, nggak masalah.
Dan kalau menurut saya ya ini kita garis bawahi lah. Ini untuk kita musola, kita ada perkara itu sangat baik sekali karena mungkin yang seperti bapak tadi itu udah jarang di zaman sekarang. Jujur aja Pak, udah zaman di zaman sekarang. Adanya kalau dibilang misalnya jawab dari musola, alhamdulillah ya udah nggak apa-apa ikhlas ya, alhamdulillah ya udah. Gitu. Jadi maksud saya bagus kalau musola atau masjid atau yayasan buat seperti ini karena kondisi iman orang zaman akhir zaman sekarang begitu. Pengennya free, gratis, promo. kita jujur aja mengenai itu. Jadi kalau alangkah baiknya kalau ada satu yayasan yang buat seperti itu, satu musola yang buat seperti itu, satu masjid yang berbuat seperti itu sangat bagus sekali. Kita nggak usah mikirin dia pengen, oh ya udah kita fasilitasi, kita kasih, tanpa kita minta dibalikin lagi, kita buat kebaikan nggak usah tanpa minta balik. Akhirnya kan orang itu akan tobat dengan bukan tobat, sadar dengan sendirinya. Seperti kisah yang sedekah loh. Ada orang sedekah, tahu sedekah ke orang kaya, tahu sedekah ke penzina, tahu sedekah ke pencuri. Itu udah jelas tahun tiga-tiganya orang yang benar. Tetapi gara-gara dia sedekahnya ikhlas, tiga-tiganya tobat. Yang kaya jadi dermawan nggak pelit ya, yang penzina tobat dari penzinahannya, yang pencuri, saya pencuri kok disedekahin. Akhirnya dia nggak jadi pencuri, jadi orang taat kepada Allah. Jadi namanya kebaikan itu pasti akhirnya jadi kebaikan juga. Cukup? Cukup ya? Nah, besok lebih lengkapnya. Tidak untuk keterangan saya tidak untuk diperdebatkan untuk pertemuan besok, tapi untuk diselaraskan, ya, untuk disatukan. Kalau bisa kasih masukan, terutama yang seperti tadi mandi kanan dulu, dan mungkin bisa ditanya baiknya gimana Ustaz kalau kanan dulu. Soalnya kalau yang saya tahu dalam memandikan mayat secara biasa, tetap mereka beliau itu kanan dulu, tapi nggak pakai tangan gini, nggak, pokoknya ya kanan dulu, ini berarti set sampai bawah gitu ya, depan set kanan, terus balik bawah kanan, terus ke kiri, terus di bawah, udah itu kanan kiri. Tapi kalau yang pengen lebih afdal lagi seperti tadi, karena para habaib dan orang-orang Yaman sering makainya begini. Dan ini makanya ada wajibnya seluruh. Jadi ketika nanti kita praktek, ini kan teori. Ketika kita praktek betulan mayat, itu beda Pak. Kadang-kadang malah teori-teori ini buyar. Maka patokannya yang wajibnya aja selesai. Ya alhamdulillah, jangan jadi gibahan lagi. Wah, tadi kurang. Kalau itu untuk jadi muzakalah lagi untuk kedepannya baik, tapi untuk ngomongin gara-gara situ lupa aja jangan. Pokoknya yang penting takmimul badan ini bilma, yaitu ratanya seluruh badannya, kotorannya habis, selesai, wajibnya kukur, dah habis pembicaraan. Tapi kalau untuk kedepannya lebih bagus lagi, tadi kira-kira apa yang kita kurang ya? Oh ininya sebabnya kurang ini, untuk kedepannya nggak apa-apa. Tapi jangan untuk ngomongin orang, gara-gara gitu tuh, gara-gara susah itu tuh kok begitu. Nah, udah dengan caranya begitu, itu sempurna, udah bagi beliau sempurna, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Jangan jadi pertentangan akhirnya. Dan yang ditantangkan kan bukan sekedar sih, ya sunnah lah gitu, bukan yang perkara-perkara wajibnya. Makanya ada wajib, ada sunnah. Bagusnya disempurnakan semua. Tapi tadi saya balik lagi, berdasarkan pengalaman pribadi yang berbeda-beda, maka mereka ya dengan kata-kata yang berbeda-beda dan praktek yang berbeda-beda, tapi asal semua dasar sunnah dan wajibnya terselesaikan, itu tidak apa-apa, perkara yang tidak perlu diperdebatkan. Soal mudah-mudahan majelis kita, baiknya ulama kita, sehingga Islam ini terus tegak, Islam ini terus ada. Nggak enak Pak kalau kita di negara Islam terus kok nanti suatu saat di negara kita sendiri anak cucu kita nggak bisa sholat Jumat, anak cucu kita nggak bisa sholat. Mungkin tidak setahun lagi, tidak 2 tahun lagi, tapi 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kita tidak tahu. Alangkah tidak enaknya atau alangkah celakanya kalau anak-anak kita terjadi seperti itu. Maka untuk semua niat-niat yang baik supaya negara kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orangnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pejabat-pejabatnya, pemerintahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini